asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah, ya. Rasul itu berdakwah bukan semata dengan ilmu, tapi dengan akhlak, ya. Luar biasa. Bayangin aja, Rasul penduduk asli kota Mekah, kemudian yang membabat gurun pasir itu adalah leluhur Rasulullah, Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hajar, ya, dengan Siti Hajar radhiyallahu anha. Kemudian turun Rasulullah kemudian masih termasuk dalam bangsa Quraisy. Quraisy itu adalah bangsa yang sangat terhormat karena dari leluhurnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam memegang kunci Ka'bah. Subhanallah. Jadi kunci Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sempat terkubur, namun atas izin Allah melalui Sayyidina Abdul Muttalib, melalui mimpi yang ru'yah shadiqah, kemudian dimunculkanlah untuk menemukan kembali air sumur Zamzam beserta Ka'bah Al-Mukarramah. Subhanallah, ya. Rasul setelah menikah tetap di Mekah, kemudian pada usia 40 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi dan Rasul. Kalau jadi nabinya ketika usia 25, ketika usia 40 Rasul menjadi Rasul, dan setelah menjadi Rasul, Rasul berdakwah 13 tahun lamanya, pun itu 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Subhanallah, ya. Sedemikian rupa kemudian Rasul beranjak melalui akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasul ternyata mampu meluluh lantakan hatinya orang-orang yang benci kepada Rasulullah. Asalnya benci menjadi cinta, asalnya air tuba kemudian dibalas dengan air susu, kemudian air tuba itu berbalik menjadi air tuba untuk membalas kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah di kota Madinah, dari Madinah kemudian menyembul ke luar Jazirah Arabia, menembus ke daratan Eropa, menembus ke daratan Afrika, menembus ke daratan Amerika, Asia dan Australia. Hampir seluruhnya itu sudah disentuh oleh dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau di sejarah mah, Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-7, ya, abad ke-7. Karena terbukti di daerah Gresik itu ada nisan yang bertuliskan Fatimah binti Maimun, abad ke-7 itu. Abad ke-7. Batu mah susah untuk hilangnya, ya. Relief itu ratusan tahun itu. Nah, ternyata dalam sejarah kemudian ditemukan bukti otentik sejarah bahwa di daerah Barus, di daerah Sumatera itu ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Mas'ud. Subhanallah. Jadi abad ke-6 itu sudah masuk Islam ke Indonesia. Rasulullah lahir tahun 571. 21 April kalau Masehinya, ya, 21 April 571, berarti abad ke-6. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabatnya Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas ke negeri ekspansi, ke negeri Cina. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, subhanallah, makamnya ada di Barus, Sumatera. Maka sangat wajar kalau seandainya Aceh itu dikatakan sebagai Serambi Mekah, karena memang sejak abad ke-6 Islam sudah masuk ke negeri Aceh, ke kota Aceh, ya. Luar biasa. Alhamdulillah sampai saat ini kita, bahkan keluarga besar kita, bahkan tetangga-tetangga kita hidup dalam kedamaian Islam, insya Allah. Alhamdulillah, ya. Baik, selanjutnya tadi disebutkan auzadal muddati al-ma'dzuni lahu, atau menambah waktu yang telah disepakati.
wa a'aruhu li ghairihi, dan meminjamkannya kepada orang lain. Nah, sudah jelas barangnya barang rental, direntalin lagi. Oh, jelas salah atau ya. Tidak boleh ya, tidak boleh. Sedikit tentang kisah dari kasus teman saya. Dia berani meminjam pinjaman online gitu ya. Saya bilang itu ribanya luar biasa. Lagian tingginya, bunganya luar biasa. Ada bunga biaya pelayanan, ada segala macam gitu ya. Ternyata dia bilang, enggak, katanya saya mah minjam ini untuk minjamkan lagi ke orang lain. Oh, ini nutupnya gimana? Saya pinjamkan lagi dengan harga tinggi yang riba lagi gitu mah ya. Riba, berbuat riba diribakan lagi. Nauzubillah tsumma naudzubillah. Bahkan riba itu menurut keterangan dalam hadis Nabi bahwa riba itu lebih sadis, lebih berat ketimbang zina. Dan zinahnya, nauzubillah, menzinahi ibunya sendiri. Nauzubillah tsumma naudzubillah. Maka hindarilah yang namanya yang namanya riba gitu ya. Wa tahjirul mubahi, dan menghalangi orang lain untuk menggunakan perkara yang mubah, perkara yang jaiz, perkara yang dibolehkan untuk seluruhnya, untuk umum. Kal mar'a, seperti halnya padang gembalaan. Padang gembalaan biasanya untuk orang yang menggembalakan sapi atau domba atau sejenisnya. Karena ada tanah negara yang diperbolehkan untuk memanfaatkan apa yang tumbuh di atasnya. Seperti halnya di tanah mertua saya gitu ya. Mertua saya di Pangandaran itu banyak tanah-tanah milik perhutani. Tanah perhutani itu sudah jelas ditanaminya antara kayu mahoni atau kayu jati. Nah, sebagian diparokkan kepada masyarakat, silahkan ini urus 5 biasanya. 5 pohon itu nanti upahnya 1 pohon gitu ya. Dan tanah yang diparokkan kepada masyarakat oleh perhutani itu diperbolehkan untuk mengambil manfaat, misalkan dari rumput atau bunga-bunga dan lain sebagainya. Bahkan di daerah Pangalengan itu sengaja ditanam rumput gajah ya, karena memang penyuluhan dari pemerintah pun untuk pengadaan rumput, karena di situ daerah cocok untuk sapi lah ya. Nah, jadi kalau seandainya sudah ada izin tersebut, walaupun pengembalaan itu milik umum tapi dikuasakan oleh pemerintah, kemudian dipersilahkan kepada perorangan yang mau untuk bekerjasama dengan pemerintah, maka itu dipersilahkan. Subhanallah ya. Nah, ini seperti pemerintah mengadakan pembangunan jalan luar biasa ya ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pemerintah luar biasa sangat baik, masyarakat Indonesia pun sangat baik. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah, khusus yang takut kepada Allah gitu ya. Yang kalau tidak takut, jangan. Wa tahjirul mubahi, dan menghalangi orang lain untuk menggunakan perkara yang mubah. Kal mar'a, seperti halnya padang gembaraan. Wal ikhtitabi, dan juga mengambil kayu bakar, minal mawat, dari tanah yang gersang, tanah yang tidak bertuan, atau tanah mawat itu biasanya tanah yang tidak dimiliki oleh perorangan tapi dikuasakan oleh negara. Wal milhu, dan juga pengambilan garam. Garam ini hal yang sepele ya, bahkan saya karena di situ Bondo selama 3 tahun, masyarakat Madura, ternyata garam murah banget ya. Teman saya ada ayahnya yang menjadi petani garam. Pak, gimana ini garam? Di konsumen mahal banget, Pak. Subhanallah, itu bukan kiloan lagi itu.
per 10 kilo dijualnya gitu kan dengan membawa. Tapi masyarakat Madura